Komponen dan sistem kerja rice cooker. Rice cooker adalah perabot rumah tangga yang digunakan sebagai pemanas nasi dari beras sampai menjadi nasi. Berbeda dengan pendahulunya, magic jar, yang hanya sebagai penghangat nasi saja. Sistem kerja rice cooker saat menanak nasi sampai menjadi beras ialah arus AC akan melewati thermal fuse sebagai pengaman dan mengaktifkan case heater sebagai elemen pemanas. Ketika panci yang berisi beras dan air dimasukkan ke rice cooker, maka panci akan menekan per termostat, sehingga ketika saklar digeser ke bawah dalam posisi cook atau memanak, saklar akan bergeser dan diam dalam posisi cook berkat bahan magnet yang menempel ke metal. Berbeda pada saat panci belum dimasukkan ke rice cooker. Pada saat saklar digeser dalam posisi cook, dia akan kembali dalam posisi warming atau penghangat karena magnet berjauhan dengan metal sehingga sulit untuk menempel. Pada saat saklar dalam posisi cook, itu artinya magnet yang ada di termostat menempel pada metal. Itu akan berlangsung ketika metal mendapatkan panas dari panci di atas 134 derajat Celcius bersamaan dengan matangnya beras menjadi nasi alias surutnya air. Karena bahan metal bisa terkena panas berlebih, maka daya magnet akan berkurang sehingga menjauh dari termostat. Ketika termostat menjauh dari panci atau magnet mengalahkan dia akan menggerakkan lift switch dan saklar akan berpindah ke atas dari posisi cook ke posisi warming. Dalam posisi warming, lift switch akan mengaktifkan termistor, dan disinilah peran termistor yang akan terus menjaga agar panasnya stabil di 70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius sehingga nasi akan terus hangat. Di pinggir panci dan tutup rice cooker juga dipasang penghangat agar hangatnya merata. Beberapa komponen rice cooker. 1. Thermal fuse sebagai pengaman atau screen bila terjadi panas berlebih. Bila di badannya tertera 150 derajat Celcius, 220 volt, 10 ampere, itu artinya dia mampu bertahan di bawah suhu 157 derajat Celcius dan mampu mengalirkan arus di bawah 10 ampere dengan tegangan AC 220 volt. Bila suhu sudah mencapai di atas 157 derajat Celcius atau arus yang melewatinya di atas 10 ampere, maka thermal fuse akan bunuh diri. Niatnya baik, yaitu untuk menyelamatkan komponen sesudahnya. 2. Case heater, sebuah elemen pemanas, mengkonsumsi daya sekitar 300 sampai 400 watt. Bila case heater rusak, maka harus diganti yang baru karena biasanya sulit diperbaiki. 3. Termostat, sebuah komponen yang terbuat dari magnet dan pegas. Fungsinya untuk menekan lift switch sehingga berubah dari cook ke warming. Ketika pegas ditekan, maka magnet akan mudah menempel ke metal karena berdekatan. Saat metal mendapatkan panas dari panci, maka daya magnet dari metal akan berkurang dan menjauh dari magnet. Karena gaya pegas lebih besar dari gaya magnet, maka pegas dapat menekan lift switch. 4. Lift switch, sebuah saklar yang digerakkan oleh termostat. Tujuannya untuk mengaktifkan warming dan mematikan cook. 5. Termistor, sebuah komponen pengatur suhu dari jenis resistor yaitu PTC yang sifatnya bila mendapatkan suhu panas maka nilai resistansinya akan bertambah sehingga akan memutuskan arus, dan ketika suhunya rendah maka nilai resistansinya akan menurun dan mengalirkan arus. Ini akan terus berulang. Dengan begitu panasnya akan stabil di 70 Celcius sampai 80 Celcius. Posisi di pinggir panci dalam rice cooker. Dengan kita mengetahui komponen dan memahami sistem kerja rice cooker, maka kita akan lebih mudah memperbaiki sebuah rice cooker. Karena bila kita tidak mengetahui sistem kerja, maka kita akan kesulitan dalam memperbaikinya. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja bagian-bagian kipas angin. Kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Fungsi yang umum adalah untuk pendingin udara, penyegar udara, ventilasi, pengering.
memakai komponen penghasil panas. Kipas angin juga ditemukan di mesin penyedot debu dan berbagai ornamen untuk dekorasi ruangan. Kipas angin secara umum dibedakan atas kipas angin tradisional, antara lain kipas angin tangan dan kipas angin listrik yang digerakkan menggunakan tenaga listrik. Perkembangan kipas angin semakin bervariasi, baik dari segi ukuran, penempatan, posisi, serta fungsi. Ukuran kipas angin mulai kipas angin mini, kipas angin listrik yang dipegang tangan menggunakan energi baterai. Kipas angin digunakan juga di dalam unit CPU komputer, seperti kipas angin untuk mendinginkan prosesor, kartu grafis, power supply, dan casing. Kipas angin tersebut berfungsi untuk menjaga suhu udara agar tidak melewati batas suhu yang ditetapkan. Kipas angin juga dipasang pada alas atau tatakan laptop untuk menghantar udara dan membantu kipas laptop dalam mendinginkan suhu laptop tersebut. Kipas angin dapat dikontrol kecepatan hembusan dengan 3 cara, yaitu menggunakan pemutar, tali penarik, serta remote control. Perputaran baling-baling kipas angin dibagi dua, yaitu sentrifugal atau angin mengalir searah dengan poros kipas, dan axial, angin mengalir secara paralel dengan poros kipas. Bagian-bagian utama kipas angin yaitu 1. Motor penggerak. 2. Bagian kipas. 3. Rumah kipas. 4. Rumah motor. 5. Stand atau dudukan kipas lengkap dengan pengatur kecepatan. 1. Motor penggerak. Jenis motor listrik yang dipakai umumnya motor induksi fasa belah, yaitu motor kapasitor. Motor ini mempunyai kumparan utama dan kumparan bantu yang diseri dengan kapasitor. Rotornya jenis rotor saklar. Untuk kipas angin yang kecil, dipakai motor penggerak jenis kutub bayangan atau side valve. B. Bagian kipas. Kipas yang berbentuk baling-baling adalah bagian yang berputar dan satu poros dengan rotor motor. Bagian kipas dilindungi oleh rumah kipas berbentuk kisi-kisi atau tralis. 3. Rumah motor. Rumah motor adalah tempat dudukan untuk meletakkan motor dan komponen-komponen lainnya dan dibuat dari bahan ebonit. 4. Stand atau dudukan kipas. Alat ini untuk menempatkan kipas dan rotor penggeraknya, dilengkapi dengan alat atau tombol pengatur kecepatan serta tombol on atau off motor. Kipas dan rumah kipas. Sering terjadi kipas menimbulkan suara berisik. Hal ini terjadi disebabkan oleh baling-baling kipas berputar tidak seimbang. Periksa keseimbangan putar kipas, baut pengikat kipas terhadap poros kendor. Periksa baut pengikat dan kencangkan rumah kipas kendor atau bersinggungan dengan baling-baling kipas. Periksa dan betulkan posisi yang tepat rumah kipas. Saklar dan kabel penghubung. Bila kipas angin tidak mau bekerja atau berputar sama sekali, kemungkinan penyebabnya adalah 1. Sumber tegangan tidak ada. Periksa sumber tegangan dengan voltmeter atau avometer. 2. Kabel penghubung putus. Periksa dengan ohmmeter antara ujung-ujung kabel. Bila putus atau rusak, perbaiki atau diganti dengan yang baru. 3. Saklar pengatur kontak tidak sempurna. Bersihkan kontak-kontak tombol saklar dari kotoran dengan kuas halus atau disemprot dengan cairan pembersih kontak. Motor listrik. Bila saklar pengatur dan kabel penghubung dalam keadaan baik, motor berputar pelan atau tidak bekerja sama sekali. Kemungkinan penyebabnya adalah 1. Untuk motor kapasitor, kemungkinan kapasitornya bocor atau rusak. Lepaskan kapasitornya. Periksa kapasitornya dengan avometer posisi ohm atau K/1. Bila jarum avometer menyimpang atau menunjuk dan kembali pada posisi semula, posisi 0, kapasitor baik. Tetapi bila tidak kembali menandakan kapasitor rusak. 2. Komponen motor terbakar. Langkah perbaikan digulung ulang. Hal ini dapat dilakukan oleh orang yang ahli dalam bekerja ini. Gangguan mekanik. Periksa bagian mekanis seperti transmisi, rida gigi atau gear, dan bantalan poros motor atau bearing.
Kemungkinan macet, berilah pelumasan. Bagian-bagian kipas angin. 1. Blade atau baling-baling. Blade adalah suatu benda yang berputar yang menghasilkan angin pada kipas angin. 2. Front guard. Berfungsi sebagai pelindung blade agar tidak disentuh saat blade berputar. 3. Rear guard. Fungsinya sebagai pelindung motor. 4. Motor cover. Ini juga sebagai pelindung motor. 5. Penyangga motor sebagai penyangga pada motor. Switch sebagai pengendali motor. 7. Ini yang ada di dalam motor, tapi inilah yang dapat berputar dalam motor. 8. Motor kipas angin. Ini adalah hal yang paling utama dalam motor. Ini yang membuat kipas angin dapat bergerak. 9. Gear motor. Ini yang dapat membuat kipas angin dapat berputar ke kiri dan ke kanan. Prinsip kerja kipas angin. Pada kipas angin sumber AC harus bolak-balik masuk menuju kipas angin. 2. Dalam kipas angin terdapat suatu motor listrik. Motor listrik tersebut mengubah energi listrik menjadi energi gerak. 3. Dalam sebuah motor listrik terdapat suatu kumparan besi pada bagian yang bergerak beserta sepasang pipi berbentuk magnet U pada bagian yang diam. 4. Ketika listrik mengalir pada lilitan kawat dalam kumparan besi, hal ini membuat kumparan besi menjadi sebuah magnet. 5. Karena sifat magnet yang saling tolak-menolak pada kedua kutubnya, maka gaya tolak-menolak magnet antara kumparan besi dan sepasang magnet tersebut membuat gaya berputar secara periodik pada kumparan besi tersebut. 6. Oleh karena itu, baling-baling kipas angin dikaitkan ke poros kumparan tersebut. Penambahan tegangan listrik pada kumparan besi dan menjadi gaya kemagnetan ditunjukkan untuk memperbesar hembusan angin pada kipas angin. Untuk kipas angin sumber arus DC, hal ini tidak berbeda pada kipas angin dengan sumber arus AC. Hanya saja dalam kipas angin ini menggunakan kipas angin arus DC.